Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Wah, begadang kita kali ini rasanya terbayar sudah. JK Saragih baru saja mengukir sejarah bagi Indonesia dengan menjadi fighter UFC pertama asal Indonesia. Dan yang membuat sejarah ini lebih manis adalah JK memenangkan debutnya. Tidak hanya menang, dia memenangkannya dengan cara yang luar biasa, yaitu knockout di ronde pertama. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, kita bahas dulu latar belakang menuju pertandingan ini. Seperti yang dibahas di interview kemarin, JK Saragih mengalami 3 kali pergantian lawan. Lawan yang pertama kali diumumkan untuk melawan JK adalah pegulat Amerika, JC Butler. Namun kemudian JC menarik diri dan digantikan dengan fighter jebolan Bellator, Charlie The Cannibal Campbell. Namun lagi-lagi lawan JK ini menarik diri. Hingga akhirnya muncullah nama Lucas Alexander yang menjadi lawan JK dini hari tadi. Berbeda dengan JK yang bertanding untuk debutnya, ini adalah pertandingan UFC ketiga untuk Lucas. Di UFC ini, Lucas memiliki rekor 1 kali menang dan 1 kali kalah. Pengalaman inilah yang membuat Lucas jauh diunggulkan ketimbang JK yang kalah di final Road UFC kemarin. Perubahan-perubahan lawan ini juga membuat JK harus mengubah-ubah metode latihannya. Namun dalam interview kemarin, JK menjelaskan bahwa JK merasa diuntungkan karena lawannya kali ini adalah seorang striker. Memang pergantian lawan ini mengubah metode yang lain, Bang, karena kan kita tahu lawan saya itu pertama itu memang wrestling, yang kedua wrestling dan ganti stand up, dan itu setiap pergantian pemain itu pasti kita ubah strategi kita gitu, Bang. Saya tetap mengajak dia untuk di stand up fighting ya. Kalau bisa saya kasih yang lihat momen-momen yang bisa mengkaukan dia, kita kauan. Tapi kalau ketika saya lihat dia lemah di ground fighting, apa salahnya kita coba untuk di ground fighting gitu. Ketika diumumkan JK bergabung dengan UFC, JK bersama manajernya memutuskan untuk berkarir di featherweight. Awalnya muncul kekhawatiran karena di One Pride pun JK berkarir sebagai fighter kelas lightweight. Namun pengalamannya dari Road UFC kemarin ditambah pengalaman latihannya di MMA Fight Academy membuat JK tersadar bahwa posturnya tidak akan bertahan di divisi lightweight UFC. Dari interview eksklusif JK kemarin pun, JK memberitahu penonton Indonesia semua bahwa ternyata ilmu pemotongan berat di sana jauh lebih advance ketimbang di Indonesia, baik dalam fasilitas maupun asupan vitamin. Gitu. Kalau cutting ketat, Bang, tapi alat-alat cutting contoh yang kita gunakan ada sauna, ada apa, semua dilengkapin, dan vitamin-vitamin untuk apa juga ketat, dan ada doping nggak bisa juga kan. Makanya kita harus memang kerja keras untuk menurunkan berat badan ini. Tapi dibantu dengan peralatan yang disiapkan dari UFC juga. Karena kan cutting saya itu cuma contohnya malam ini saya masih oper 5 kilo atau 6 kilo, saya cuma menurun itu 1 malam. Dan besok kan langsung dapat. Dan saya langsung dikasih vitamin apa semua dan makan, dan udah bisa kembali pulih, Bang, gitu. Itulah yang belum kita pelajari di Indonesia. Kita itu jauh-jauh hari, 1 bulan baru kita harus under gitu. Rupanya itu salah juga kan. Itu mengurangi power kita. Dan adaptasi ketika tanding, ya berat badan kita paling-paling tambah 2 kilo, 3 kilo. Kalau di UFC bisa tambah 10 kilo, 12 kilo gitu. Dalam 12 jam gitu. Bisa tambah. Iya. Makanya itu yang saya pelajari juga di sini. Makanya saya dilarang untuk sampai oper 2 kilo, ini masih oper 7 kilo kali ini, 7 kilo 6 kilo. Baru ketika udah dapat, udah timbang, makan bisa naik 10 kilo langsung, Bang, besok paginya. Dan hal ini langsung terlihat di sesi foto JK. Di kelas baru ini, JK tampil dengan tubuh yang kering dan berotot layaknya seorang petarung profesional level dunia. Dengan celana putih, tato baru, dan potongan rambut baru, JK siap mengukir sejarah di panggung UFC. Dan tibalah sesi penimbangan. JK Saragih berhasil menunaikan debut kelas featherweight-nya di angka 146 pounds. Di sisi lain, Lucas Alexander justru gagal menunaikan kewajiban beratnya. Ia weigh in di angka 148 pounds, lebih 2 pounds dari batas toleransi.
Komisi sempat menanyakan tim JK apakah JK masih mau meneruskan pertandingan atau tidak, karena JK berhak menolak dan tetap akan dibayarkan uang show. Tapi meski kalah berat, JK tetap ingin pertandingan dilanjutkan, sehingga pertandingan tadi digelar di berat catchweight 148 pounds. Dan tibalah malam pertandingan. JK Saragih berada di posisi underdog jauh di angka plus 380. Sedangkan Lucas menjadi favorit di angka minus 500. Ini angka yang agak kelewatan. Angka ini bagaikan odds Islam Makhachev versus Bobby Green dulu. Tapi di pertandingan, JK langsung mengagetkan bandar. Pertandingan berlangsung sesuai prediksi JK, yaitu adu stand up. Di atas mereka masih saling mengukur satu sama lain. Lucas dengan leg kicknya dan JK dengan body kicknya. Lucas sempat mencoba tipuan takedown untuk mengukur kesiapan JK. Dan ternyata latihan selama ini langsung JK tunjukkan. Dengan cepat JK langsung sprawl mengantisipasi takedown Lucas ini. Untuk itulah Lucas membatalkan niatnya. Hingga akhirnya satu uppercut Lucas daratkan cukup telak ke dagu JK. Namun JK masih kokoh berdiri. Lucas mencoba menendang dan JK menangkap tendangan itu dan menjatuhkannya ke bawah. JK melepaskan lilitan Lucas, dan begitu Lucas berdiri, insting JK langsung sigap menerkam Lucas. Alhasil, hook kanan keras JK mendarat tepat ke kepala Lucas. Lucas terjatuh dan JK selesaikan dengan beberapa ground and pound sebelum Herb Dean menghentikan pertandingan. Dan selesailah debut manis JK Saragih untuk Indonesia. Dalam prospek interviewnya, JK mengucapkan terima kasih kepada timnya selama ini dan penonton yang setia menyaksikannya di Indonesia. Menariknya, Paul Felder sempat menyuruh JK menanggalkan gum shield-nya. Namun mungkin karena warna merah putih yang berada di gum shield-nya, JK memilih untuk tidak melepasnya. Kemenangan knockout ini pun menghadiahkan JK bonus performance of the night sebesar $50.000 atau sekitar 770 juta rupiah. Jika ditambah dengan uang tanding dan uang menang, total uang yang JK dapatkan dari pertandingan ini bisa mencapai 1 miliar. Bayangkan, satu pukulan, satu ronde, 1 menit, 1 miliar. Namun hal yang cukup menyakitkan akhirnya JK sampaikan di post-fight interview pertamanya. Tim media dan fans MMA luar negeri sampai terheran-heran. Bagaimana bisa JK Saragih yang saat ini berjuang untuk mengukir sejarah bagi negaranya justru diragukan oleh negaranya sendiri? Ya, itu pasti. Karena itu semua rintangan itu menjadi motivasi terbesar saya. Apalagi ya saya pernah mengalami kekalahan. Kekalahan itu memang sangat begitu buruk ya bagi saya. Karena banyak fans saya dulu menghujat saya. Sampai nggak bisa kita baca ya, karena sangat-sangat mengecilkan saya karena baru pertama kali atlet Indonesia berkompetisi di UFC ini, dan itu sangat membangun dan membangkitkan semangat saya untuk menghadapi lawan saya di oktagon ya UFC. Jadi di bursa taruhan kau itu underdog ya, kau tidak diunggulkan, bener-bener jauh banget nilainya. Apakah itu menjadi motivasi bagi kau dan apakah kau tahu mengenai hal tersebut? Ya, saya sangat tahu tentang itu. Bahkan bukan di judi aja ya, bukan di penilaian itu. Bahkan satu kampung saya bisa meragukan saya bertanding di oktagon UFC. Jangankan teman-teman saya, keluarga saya mungkin meragukan saya karena nggak bakalan fighter Indonesia bisa menang di oktagon UFC. Dan itu menjadi motivasi saya untuk menghabisi lawan saya di atas ring. Terima kasih atas perjuangannya Bang JK. JK Saragih telah berhasil menancapkan tonggak pencapaian di level baru bagi perkembangan combat sport Indonesia. Mari kita doakan karir yang manis untuk JK. Demikian fight recap kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.